Hai, kembali lagi bersama saya Adinda Saputri Abbas dari kelas B Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di video kali ini sama seperti tadi, saya akan menjelaskan kembali masih dengan tema pendidikan kewarganegaraan dengan materi konstitusi. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau dasar seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Kemudian konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara, membagi kekuasaan negara, dan memberi jaminan HAM bagi warga negaranya. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menimbulkan penafsiran beragam, terdapat pasal-pasal yang multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan UUD penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan Konstitusi 1945 tentang semangat yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Kemudian dari proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui hal-hal. Yang pertama, ada perubahan Undang-Undang 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada sidang umum MPR pada tahun 1999, kemudian sidang tahun MPR 2000, 2001, dan 2002. Hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. Hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacau dalam berpedoman pada materi rancangan yang telah sebelumnya disepakati. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah-masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Yang kemudian materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam suatu undang-undang. Hal ini karena norma yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan yang bersifat pokok dan garis-garis besar saja. Misalnya, aturan tentang HAM dalam pasal 28 ayat 5 berbunyi untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menjabarkan norma tersebut, disusunlah undang-undang pelaksanaannya. Misal dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ada juga undang-undang lain yang dimaksud untuk melaksanakan ketentuan mengenai HAM yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Pendapat saya mengenai konstitusi ini adalah konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah
gunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara, dan juga merupakan keseluruhan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Baik, itulah sedikit materi tentang konstitusi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.